Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermananda Tanti Rahayu dengan nomor absen 20, NIM 1262012020177. Saya dari kelas PAI 3F dan di sini akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari soal ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Akhlak. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah pengertian dari ilmu akhlak? Ilmu akhlak ini merupakan segala macam ilmu yang ada kaitannya dengan akhlak. Dalam pengertian seperti itu, maka daya jangkauannya menjadi luas sekali termasuk ke dalamnya antara lain ilmu jiwa atau psikologi, kemudian ilmu logika atau ilmu mantik, yang ketiga adalah ilmu sosiologi dan juga ilmu estetika atau terminologi. Kemudian Ahmad Amin menjelaskan ilmu akhlak ini sebagai ilmu yang menjelaskan apa yang sepatutnya diperbuat sebagian orang kepada lainnya dalam pergaulan. Menjelaskan tujuan yang sepatutnya dituju manusia dan menunjukkan jalan apa yang selayaknya diperbuat. Jadi ilmu akhlak ini berisikan mengenai pengetahuan tentang adat, adab, dan juga perilaku manusia. Kemudian untuk poin B-nya, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Dilihat dari aspek objek pembahasannya yaitu menguraikan masalah Tuhan, baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Dengan demikian, ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas. Dan keikhlasan itu merupakan salah satu akhlak yang mulia. Kemudian dilihat dari fungsinya, ilmu tauhid ini menghendaki agar seseorang yang bertauhid tidak hanya cukup menghafal rukun iman saja, tetapi juga yang terpenting adalah agar orang-orang yang bertauhid itu meniru dan juga mencontoh terhadap keenam rukun iman tersebut beserta dalil-dalilnya. Dengan demikian, beriman kepada rukun iman yang 6 itu akan memberikan pengaruh terhadap pembentukan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Dalam tasawuf, masalah ibadah itu amat menonjol. Karena bertasawuf itu pada hakikatnya melakukan serangkaian ibadah seperti sholat, puasa, haji, zikir, dan lain sebagainya. Yang semua itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan dalam rangka bertasawuf itu ternyata erat hubungannya dengan akhlak. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah Tuhan dan juga menjauhi segala larangannya, yaitu orang yang berbuat baik dan juga jauh dari tindakan yang buruk. Inilah yang dimaksud dengan ajaran amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan orang pada kebaikan dan juga mencegah orang-orang lain kepada hal yang tidak baik. Tegasnya, orang yang bertakwa ini adalah orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu jiwa atau ilmu nafas. Ilmu jiwa itu adalah segala sesuatu ilmu yang menyelidiki tentang bekas-bekas jiwa seseorang seperti pengetahuan dan juga perasa, yang menggerakkan manusia untuk berkata dan perbuatan. Oleh karena itu, ilmu jiwa merupakan mukadimah yang pokok sebelum mengadakan kajian ilmu akhlak. Yang keempat adalah hubungan ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi atau ilmu ijtima. Pertalian antara ilmu sosiologi dengan ilmu akhlak ini sangat erat sekali. Kalau ilmu akhlak yang dikaji tentang perilaku, di mana tidak bisa terlepas kepada kajian kehidupan bermasyarakat yang menjadi kajian ilmu sosiologi. Hal yang demikian itu dikarenakan manusia tidak mungkin melepaskan diri dari makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Kemudian yang kelima adalah hubungan antara akhlak dengan akidah dan juga iman. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah dan iman itu terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik itu sebagai bukti dari keimanan dan juga akhlak yang buruk itu sebagai bukti atas lemahnya iman kita. Semakin sempurna akhlak seseorang muslim, berarti semakin kuat juga imannya. Akhlak yang baik adalah bagaimana dari amal soleh yang menambah keimanan dan juga memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Nabi SAW dan akhlak yang baik adalah suatu penyebab masuk jannahnya seseorang. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian akhlak menurut Imam Ghazali dan juga Ibnu Miskawayh.
Yang pertama adalah Al-Ghazali, berpendapat bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia, di mana timbul perbuatan-perbuatan dan tindak tanduk dan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Jadi akhlak ini dimaksudkan sebagai jiwa yang menjadi sifat dari seorang manusia, yang dengan sifat itu secara gampang ia dapat berbuat. Al-Ghazali ini mengibaratkan akhlak sebagai gerak jiwa seseorang serta gambaran batinnya. Sedangkan menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah suatu sikap mental yang mendorong untuk berbuat tanpa pikir dan juga pertimbangan. Keadaan atau sikap jiwa ini terbagi dua, yang berasal dari watak, kebiasaan, atau latihan. Dapat juga dikatakan bahwa tingkah laku manusia ini mengandung dua unsur watak naluri dan juga unsur usaha lewat kebiasaan dan juga latihan. Kemudian ciri-ciri akhlak. Adapun ciri khususnya itu, akhlak mempunyai suatu sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa atau lubuk hati seseorang yang menjadi kepribadiannya, dan itu akan membuat berbeda dengan orang lain. Misalnya adalah seseorang yang selalu berbuat baik, kemudian dia yang selalu sabar. Ketika dia menghadapi suatu masalah atau menghadapi seseorang yang tidak menyukai dia, membenci dia tidak membalas dengan kejahatan yang sama, melainkan dia membalas dengan kebaikan. Itu amat sangat langka sekali dan juga itu membedakan dirinya dengan orang-orang yang lain. Kemudian, akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Dengan kata lain, akhlak ini merupakan adat kebiasaan yang selalu dilakukan oleh seseorang. Misalnya perilaku jujur, sopan, dan menghargai sesama manusia, itu baik tua maupun muda. Seperti itu. Kemudian akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa atau mendapatkan tekanan dan intimidasi dari orang lain. Akhlak ini merupakan manifestasi dari perbuatan yang tulus dan ikhlas, tidak dibuat-buat dan juga tidak dilebih-lebihkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah yang saudara ketahui tentang etika, moral, dan susila? Baiklah, langsung saja kita yang pertama ya, etika. Secara etimologis atau kebahasaan, etika ini berasal dari bahasa Yunani atau ethos, artinya watak, kesusilaan atau adat. Sedangkan menurut KBBI, etika ini merupakan ilmu tentang apa yang baik dan juga apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Artinya, secara kebahasaan, etika ini berhubungan dengan upaya untuk menentukan tindakan atau tingkah laku manusia. Dapat disimpulkan bahwa etika ini bersifat pada pembahasan tentang sifat manusia. Artinya penilaian etika ini berasal dari akal pikiran yang dihasilkan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa etika bersifat relatif. Penyebabnya adalah karena ya memang penilaian setiap manusia tentang baik dan buruk, benar dan salah itu memiliki perbedaan di setiap individunya. Kemudian moral. Moral sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Latin mores yang artinya adat kebiasaan. Dalam KBBI disebutkan ada 3 pengertian moral. Yang pertama adalah moral merupakan ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, moral disebut sebagai kondisi mental seseorang yang membuat orang tetap berani, bersemangat, dan juga bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah moral disebut sebagai ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Sedangkan secara istilah sendiri, moral itu berarti suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Moral ini lebih mengacu kepada suatu nilai sistem atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan juga ketentraman. Kemudian yang terakhir adalah susila. Susila sendiri merupakan dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma yang baik dan aturan hidup yang lebih baik berkaitan dengan masyarakat sekitar.
Kemudian poin B-nya adalah hubungan di antara ketiganya dengan akhlak. Etika, moral, dan susila itu menilai perbuatan baik dan buruk dengan bersumber pada akal pikiran manusia dan juga norma yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan akhlak menilai baik dan buruknya bersumber pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Artinya bahwa etika, moral, dan susila ini berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sumbernya dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelaksanaannya, norma akhlak yang terdapat dalam Al-Quran dan juga Al-Sunnah itu sifatnya dalam keadaan yang belum siap dipakai. Jika Al-Quran misalnya menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu, bapak, menghormati sesama kaum muslimin, dan menyuruh menutup aurat, maka suruhan tersebut belum dibarengi dengan cara-cara, sarana, bentuk, dan lainnya. Bagaimanakah cara menghormati kedua orang tua kita, kemudian bagaimana cara kita menutup aurat, cara-cara untuk melakukan ketentuan akhlak yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut memerlukan penalaran atau ijtihad para ulama dari waktu ke waktu. Cara menutup aurat, model pakaian, ukuran, dan juga potongannya yang sesuai dengan ketentuan akhlak jelas memerlukan hasil pemikiran akal pikiran dari manusia dan kesepakatan masyarakat untuk menggunakannya. Jika demikian adanya, maka ketentuan baik, buruk dari yang terdapat dalam etika, moral, dan juga susila merupakan produk akal, pikiran, dan juga budaya masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk menjabarkan ketentuan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Tanpa bantuan usaha manusia dalam bentuk etika, moral, dan juga susila, tentunya ketentuan akhlak ini yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Al-Sunnah akan sangat sulit dilaksanakan. Dengan demikian, keberadaan etika, moral, kemudian susila sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan juga mengoperasionalkan ketentuan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Disinilah letak peranan dari etika, moral, dan juga susila terhadap akhlak. Pada sisi lain, akhlak juga berperan untuk memberikan batas-batas umum dan juga pada sisi lain, akhlak juga berperan untuk memberikan batas-batas umum yang universal agar apa yang dijabarkan dalam etika, moral, dan susila tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur dan tidak membawa manusia menjadi sesat. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang pembentukan akhlak dan juga manfaatnya? Yang pertama adalah insting atau naluri. Naluri ini merupakan sifat yang ditimbulkan melalui perbuatan yang menyampaikan pada tujuan. Naluri menyangkut pola-pola perilaku dan juga respon yang kompleks, tidak dipelajari, muncul begitu saja dari kelahiran seseorang dan diperoleh oleh turun-temurun atau secara filogenetik. Ketika kita memiliki naluri atau sifat yang baik, maka dapat memberikan kepada kita berupa akhlak yang mulia, yang baik pula dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa perlu dilatih karena akhlak yang baik tersebut sudah muncul secara alami dan natural ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan setiap tindakan atau perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Yaitu seperti berpakaian, kemudian makan, tidur, olahraga, dan sebagainya. Perbuatan yang telah menjadi kebiasaan tersebut tidak cukup hanya diulang-ulang saja, tetapi harus disertai kesukaan dan juga kecenderungan hatinya. Jadi segala pekerjaan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan penuh kegemaran, akhirnya menjadi biasa. Jadi manfaatnya sifat-sifat dan kebiasaan adalah untuk mudah diperbuat dan menghemat waktu dalam mengerjakannya. Kemudian wiratsah atau keturunan. Perbincangan istilah wiratsah berhubungan dengan faktor keturunan. Dalam hal ini secara langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi bentukan sikap dan juga tingkah laku seseorang. Yang mana yang dimaksud dengan keturunan adalah berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok atau orang tua kepada cabang atau anak keturunan. Jadi ketika kita berasal dari keturunan yang baik, maka akhlak kita juga akan menjadi baik pula, dan itu menjadi besar kemungkinan ya akhlak kita akan menjadi akhlak yang mulia. Kemudian milayu atau lingkungan. Milayu atau lingkungan ini merupakan semua faktor luar yang mempengaruhi seseorang sejak permulaan pertumbuhannya. Ahmad Amin menjelaskan bahwa arti dari lingkungan ini yaitu suatu yang melingkupi tubuh yang hidup, meliputi tanah, udara, sedangkan lingkungan manusia ialah apa yang mengelilinginya.
Mileu itu adalah dua macam, yaitu mileu alam dan juga mileu sosial. Ketika lingkungan kita merupakan lingkungan yang baik, maka dengan sendirinya diri kita juga akan terdorong untuk melakukan berbagai hal yang baik pula. Karena adanya dorongan dari lingkungan tersebut, sehingga terciptalah akhlak yang mulia dalam diri kita. Kemudian yang kelima adalah posisi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Argumen saya adalah salah satu ciri dari masyarakat modern ini merupakan adanya ilmu pengetahuan yang sangat deras ya sekarang, dan juga teknologi di atas segala-galanya mengabaikan kehidupan spiritual. Mereka meyakini bahwa ilmu pengetahuan ini dan teknologi mampu mengangkat derajat kehidupan, baik dari segi ekonomi, kemudian sosial budaya, dan juga politik. Padahal dalam kenyataannya tidak semua persoalan-persoalan kehidupan masyarakat ini dapat diselesaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diharapkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak terelakkan telah memberikan dua dampak bagi kehidupan manusia, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak negatifnya yaitu kepribadian manusia yang terpecah karena kehidupan manusia modern dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang coraknya kering dengan nilai-nilai spiritual. Maka manusia menjadi pribadi yang terpecah kehidupannya. Kehidupan manusia modern ini diatur menurut rumus ilmu eksak dan kering. Akibatnya hilang proses kekayaan rohaniah. Kemudian yang B adalah penyalahgunaan iptek, yang C pendangkalan iman, dan yang ke D adalah stres dan frustasi. Melihat gejala manusia modern yang seperti itu, penuh dengan problematika dan mengakibatkan kekosongan spiritual, maka sudah waktunya untuk mencari sebuah solusi untuk melakukan perbaikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dan disinilah fungsi dari pentingnya ilmu akhlak untuk memiliki peran dalam problematika kehidupan masyarakat modern. Akhlak berperan melepaskan kesengsaraan dan juga kehampaan spiritual untuk memperoleh keteguhan dalam mencari Tuhan. Adapun akhlak ini dapat dijadikan sebuah solusi dalam mengatasi problematika kehidupan masyarakat modern, yaitu dengan mengadakan introspeksi diri. Oleh sebab itu, untuk dapat menghasilkan secara optimal dalam membenahi keadaan masyarakat modern, ilmu akhlak mempunyai potensi untuk menawarkan kebebasan spiritual dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual yang mempersenjatai diri manusia dengan nilai-nilai rohaniah yang akan membentengi diri saat menghadapi problematika kehidupan yang serba materialistik dan berusaha merealisasikan keseimbangan jiwa sehingga timbul kemampuan menghadapi problem-problem yang ada, mengajak manusia mengenali dirinya sendiri dan juga akhirnya akhlak ini mengajar mengenal Tuhannya melalui ajaran-ajarannya yang mampu memberikan solusi bagi manusia untuk menghadapi krisis-krisis di dunia. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam atau pertanyaan terakhir yaitu tuliskan nas yang berhubungan dengan kajian akhlak. Yang pertama adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-83 yang artinya Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan juga orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kemudian ayat Al-Quran tentang akhlak dan tawakal. Pada Al-Quran surah Al-Mulk ayat 29, yang artinya katakanlah dialah Allah yang maha penyayang. Kami berikan kepadanya lah kami bertakwa. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian yang ketiga adalah ayat Al-Quran tentang akhlak dan sabar, yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Yang keempat adalah ayat Al-Quran tentang akhlak dalam perkataan, yang artinya serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Yang kelima adalah ayat Al-Quran tentang akhlak dan dalam berdebat, yang artinya dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Kemudian yang keenam adalah hadis tentang akhlak Islami. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islami itu adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadis tentang akhlak dan keimanan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedelapan adalah hadis tentang akhlak dan derajat orang beriman. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak baik, mereka bisa mencapai atau menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat dan seluruh siangnya dalam puasa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kesembilan adalah hadis tentang akhlak jaminan Rasulullah. Artinya aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman atau surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walau ia benar. Penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda, juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ke-10 adalah hadis tentang akhlak dan rasa marah. Seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nasihati aku. Beliau bersabda, jangan marah. Beliau mengulangi beberapa kali, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah jawaban dari saya atas pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah ilmu akhlak. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan dalam jawaban saya dan juga diberikan kritik dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.